Pertanyaan serius yang menurut saya layak kita renungkan bersama. Ketika klaim kepemimpinan terus berganti dan dua nama muncul dalam posisi yang sama, sebenarnya apa yang sedang terjadi di dalam gerakan Papua Merdeka? Belakangan beredar pernyataan yang menyebut Dr. Septinus Mamborai Paiki sebagai ketua organisasi Papua Merdeka, sekaligus menyatakan bahwa posisi tersebut bukan lagi berada pada Jeffrey Pagawak Bomanak. Paiki juga mengklaim bahwa mandat kepemimpinannya berasal langsung dari almarhum Tuan Arongger yang disebut sebagai salah satu pendiri OPM. Saya melihat persoalan ini bukan sekadar pergantian nama. Ini menyentuh sesuatu yang jauh lebih mendasar, legitimasi, sejarah organisasi, dan kepercayaan publik. Melalui video klip ini saya umumkan secara jelas mengenai siapa sebenarnya ketua organisasi Papua Merdeka atau OPM itu. Dan yang terakhir saya dengar, Jeffrey Bomanak Pagawak mengaku diri sebagai ketua OPM. Dan itu salah. Jeffrey Pagawak, Jeffrey Bomanak, dia menggunakan nama organisasi Papua Merdeka dan dia angkat diri sebagai ketuanya. Dan itu salah, amat salah besar. Jadi orang-orang semua ini, kalian semua ini seperti ayam kehilangan induk. Kamu cari bingung, ketua OPM pakai nama, tapi kamu punya presidennya siapa, kamu punya ketuanya siapa, itu tidak jelas. Saya sekarang menyatakan diri bahwa saya adalah ketua organisasi Papua Merdeka. Selama ini saya tidak bicara, saya diam. Karena organisasi Papua Merdeka dia ada punya ketuanya, dan itu saya yang sedang bicara. Saya, Dr. Septinus Mamborai Paiki, adalah ketua organisasi Papua Merdeka berdasarkan pelantikan yang dilaksanakan langsung oleh almarhum Terianus Theophilus Arongger, pendiri organisasi Papua Merdeka. Ketika satu pihak mengatakan dirinya memiliki mandat, sementara figur lain sebelumnya juga dikenal sebagai pemimpin, maka publik tentu berhak bertanya, siapa sebenarnya yang memiliki legitimasi? Dari mana mandat itu berasal? Dan apakah ada bukti organisasi yang dapat diverifikasi? Saya pribadi berpandangan bahwa kita harus berhati-hati menyimpulkan bahwa dualisme tersebut merupakan strategi untuk mengacaukan persepsi publik. Tanpa bukti yang kuat, kesimpulan seperti itu masih merupakan dugaan. Namun, secara politik, dampaknya tetap menarik untuk diperhatikan. Dualisme dapat membuat perhatian publik bergeser dari agenda perjuangan kepada persoalan internal. Siapa pemimpin yang sah? Siapa yang memiliki mandat? Dan siapa yang benar-benar mewakili organisasi? Dalam politik, legitimasi bukan hanya soal siapa yang paling keras menyatakan dirinya sebagai pemimpin. Legitimasi membutuhkan mandat, sejarah, struktur, konsistensi, dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu bagi saya, persoalan Paiki versus Bomanak seharusnya tidak dipandang sebagai sekadar persaingan dua nama. Ini adalah momentum untuk melihat lebih dalam bagaimana sebuah gerakan mempertahankan identitas, kepemimpinan, dan kredibilitasnya ketika menghadapi perbedaan internal. Dan ada satu pertanyaan yang menurut saya paling penting. Apakah dualisme ini benar-benar mencerminkan perpecahan atau justru merupakan bagian dari dinamika panjang sebuah gerakan yang sedang berusaha mempertahankan eksistensinya? Jawabannya tentu tidak boleh dibangun dari asumsi. Biarkan dokumen, sejarah, mandat organisasi, dan fakta yang dapat diverifikasi yang berbicara. Sebab pada akhirnya, semakin besar sebuah klaim politik, semakin besar pula kebutuhan untuk membuktikannya secara terbuka kepada publik. Manuskrip Papua. Selamat pagi, saya sampaikan untuk Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya cintai, rakyat dan bangsaku, rakyat Indonesia Barat. Hari ini saya coba untuk berikan video klip singkat berkaitan dengan organisasi Papua Merdeka. Tadi saya sudah sentil sedikit dalam beberapa video klip saya yang lalu, tapi kali ini saya perlu memberikan suatu ketegasan bahwa nama organisasi Papua Merdeka itu nama besar, ya, dan itu dia punya roh, dan ada orang yang dipercayakan. Orang-orang itu ada sampai sekarang, mulai dari ketua sampai ke bawah, ada semua lengkap. Karena itu kalau Anda yang baru muncul di tengah jalan, jangan kasih putus ini rantai ini dan mengangkat diri sebagai ketua OPM, jangan sembarang, ya. Kamu boleh bentuk nama lain, pakai nama lain silakan, tapi nama organisasi Papua Merdeka itu dia ada pendirinya dan dia akan turun ke bawah. Ya, saya sudah tegaskan bahwa saya sekarang menyatakan diri bahwa saya adalah ketua organisasi Papua Merdeka. Sekarang ini baru saya sampaikan. Beberapa waktu terakhir ini, beberapa hari ini baru saya nyatakan diri secara terus terang. Selama ini saya tidak bicara, saya diam. Gitu. Jadi orang-orang semua ini, kalian semua ini seperti ayam kehilangan induk. Kamu cari bingung, ketua OPM pakai nama, tapi kamu punya presidennya siapa, kamu punya ketuanya siapa, itu tidak jelas.
ya, tidak jelas. Kamu semua bingung kan? Begitu. Dan sekarang kalian lihat bahwa Jeffrey Pagawak, Jeffrey Bomanak, dia menggunakan nama organisasi Papua Merdeka dan dia angkat diri sebagai ketuanya. Dan itu salah, amat salah, salah besar. Itu kerja-kerja yang tidak tahu dia berguru sama siapa. Kamu boleh bertemu, kamu boleh bikin rapat, kamu boleh berpertemuan, buat apa saja, pertemuan apa saja silakan, dengan menggunakan mengangkat diri sebagai ketua apa saja silakan, tapi jangan pakai ketua OPM. Karena organisasi Papua Merdeka dia ada punya ketuanya, dan itu saya yang sedang bicara. Saya, Dr. Ando Septima Murai Paiki, adalah ketua organisasi Papua Merdeka berdasarkan pelantikan yang dilaksanakan langsung oleh almarhum Terianus Theophilus Aronghyar, pendiri organisasi Papua Merdeka di Manokwari. Dia datang sendiri sampai di rumah setelah dia melihat bahwa organisasi Papua Merdeka ini berkembang secara tidak karuan adat, bongkar pasang kiri kanan oleh anak-anak orang-orang muda yang tidak mengerti roh dari itu. Perjuangan itu sejak awal dibangun itu bagaimana, visi misinya bagaimana, itu mereka tidak tahu. Hanya asal bicara, bongkar pasang kiri kanan. Akhirnya dia sendiri memutuskan dia datang ke rumah saya. Diantar oleh Sultan Joel Ayomi di rumah saya, dan dia yang melantik saya sebagai ketua organisasi Papua Merdeka, dan dia juga yang menyerahkan nama organisasi Papua Merdeka atau ketua organisasi Papua Merdeka itu langsung kepada saya dengan bahasa yang terakhir. Dia bilang begini, kakak dengar baik-baik, setelah Bapak nanti kakak yang selesaikan kemerdekaan ini. Itu kepercayaan pendiri para leluhur. Semua orang-orang yang mati karena organisasi Papua Merdeka di Manokwari itu, semua orang yang mati itu, mereka punya roh itu, semua itu ada di bawah kendali Bapak almarhum Terianus Aronghyar, dan semua menjadi beban besar. Dan dia bawa datang bahwa tidak ada orang lain yang dia bisa percayakan itu. Lalu dia datang kepada saya di rumah dan diserahkan ketua organisasi Papua Merdeka dengan pesan, ya, dengan pesan setelah Bapak meninggal, setelah Bapak pergi. Tapi waktu itu dia tidak bilang meninggal, tidak. Dia hanya bilang setelah Bapak nanti kakak yang selesaikan kemerdekaan ini. Itu kepercayaan leluhur, kepercayaan tanah ini, kepercayaan pendiri diserahkan kepada saya. Jadi sekali lagi saya kasih ultimatum kepada semua orang Anda yang pakai bintang kejora dimanapun Anda berada. Anda sebagai 7 presiden, dari 7 presiden itu jangan bicara. Anda semua kalau gunakan itu berarti dasarnya kembali kepada sejarah, maka semua tunduk di bawah kepemimpinan saya. Saya ketua organisasi Papua Merdeka. Begitu. Jadi dengar baik-baik, dan sekaligus saya juga presiden Republik Indonesia Barat. Karena itu semua 7 presiden, Forkoro Siabu Sembut kah, Sapioper kah, Michael Karet kah, Bapak Kakak Kobioser kah, Beni Wenda kah, siapapun Anda yang menggunakan bintang kejora, berdasarkan sejarah organisasi Papua Merdeka, maka saya adalah ketuanya. Kalian ikut apa yang saya bicara. Ingat itu baik-baik. Terus secara pesan khusus kepada Jeffrey Bomanak, mulai dari hari ini Anda stop dengan menggunakan ketua organisasi Papua Merdeka, stop. Berhenti kalau Anda tidak punya dasar itu. Kalian boleh gunakan dasar pertemuan kalian untuk bertemu, memilih Anda sebagai ketua, silakan, tapi pakai nama lain. Ya, gitu. Nah, itu pesan saya yang saya perlu tegaskan. Akhirnya apa yang saya sampaikan ini didengar oleh semua pejuang bintang kejora anyway you are. Di seluruh dunia ini Anda dimanapun Anda berada. Ya, semua yang ada di Australia, semua yang ada di Papua New Guinea, Mosby, semua yang ada di luar negeri, di daerah lain, misalnya di Amerika, atau di Belanda, atau dimanapun Anda harus tahu bahwa saya adalah ketua organisasi Papua Merdeka yang dilantik dan dipercayakan langsung oleh pendiri organisasi Papua Merdeka, Bapak almarhum Terianus Theophilus Aronghyar. Kiranya penyampaian saya ini dapat dipahami, dimaklumi, dan segera mulai berpikir dan beralih dan dengar. Kamu mau merdeka, dengar saya dan ikut saya sekarang. Ya, ikut. Kalau mau merdeka, hanya yang mau merdeka yang mau ikut saya. Tapi kalau yang tidak mau merdeka, kasih tinggal mereka, tinggal saya dan berurusan dengan Indonesia orang. Ya, saya akan berbicara. Indonesia dengar apa yang saya bicarain dan doa akan berurusan dengan kau. Sebab mereka tahu siapa saya. Apa yang saya kerjakan itu mereka tahu. Saya tidak pernah sembunyi-sembunyi dan berdalih. Saya berjalan di depan bicara apa adanya, dan Indonesia tahu betul siapa itu Dr. Ando Septima Murai Paiki, Presiden Republik Indonesia, dan sekaligus sekarang sebagai Ketua Organisasi Papua Merdeka, yang sekarang saya umumkan buat Anda sekalian atas pelantikan penyerahan yang dilakukan oleh Bapak almarhum Dr. Terianus Theophilus Aronghyar, pendiri Organisasi Papua Merdeka di Manokwari. Banyak orang menggunakan
nama besar OPM berteriak nama OPM mengaku-ngaku diri sebagai ketua organisasi Papua Merdeka. Tapi sesungguhnya tidak. Dan yang terakhir saya dengar, Jeffrey Bomanat Pagawak mengaku diri sebagai ketua OPM, dan itu salah. Ya, Anda boleh bentuk satu organisasi dengan orang lain bersama-sama pakai nama lain silakan, tapi nama besar organisasi Papua Merdeka itu ada pendirinya dan ada hak-hak yang diberikan kepada orang-orang yang dipercayakan untuk menjalankan organisasi itu secara bermartabat, terpuji, terorganisir secara teratur dengan aturan yang jelas. Ya. Dan orang-orang itu ada sebagian besar di luar negeri, ada yang ada di dalam negeri. Khusus mengenai jabatan ketua organisasi Papua Merdeka, melalui video klip ini saya umumkan kepada seluruh rakyat bangsa Indonesia Barat dan juga para pejuang organisasi Papua Merdeka sampai hari ini yang berada di hutan dimanapun mereka berada di segala tempat dan waktu, untuk mengetahui secara jelas bahwa ketua organisasi Papua Merdeka yang dijabat oleh pendirinya sendiri, yaitu Bapak almarhum Terianus Theophilus Sarongea, itu tidak pernah dia lepaskan kepada siapapun melalui pertemuan atau apapun. Tidak, melalui keputusan baik secara tertulis maupun secara lisan itu tidak ada. Sampai pada suatu hari tertentu ketika Bapak mengamati, Bapak almarhum Terianus Sarongea mengamati bahwa perjuangan yang tadinya dia dirikan dengan visi misi yang jelas itu sudah mengarah tidak terkontrol, berjalan tanpa arah dan tidak terkendali lagi, kacau balau. Semua orang siapa saja membangun organisasi menggunakan nama OPM secara sporadis di seluruh tanah ini tanpa mengikuti aturan, tanpa mengikuti siapa sebenarnya penduduk itu, mendengar atau mengikutinya, tidak ada sama sekali. Dan pada hari itu dan ketika saat Bapak almarhum melihat bahwa sudah tidak terarah dan tidak terkendali organisasi ini, dan juga merasa bahwa waktunya sudah dekat bagi dia, akhirnya dia datang ke rumah saya, diantar oleh Sultan Joel Ayomi yang masih ada sampai hari ini. Dan pada saat itulah dia berdiri dan melantik saya dan menyerahkan ketua organisasi Papua itu langsung ke saya di dalam rumah saya sendiri, disaksikan oleh istri saya dan anak-anak saya, dan disaksikan juga oleh Sultan Joel Ayomi yang mengantarkan Bapak ke sini. Gitu. Sehingga kalian yang di dalam Bintang Kejora sejak Manokwari, peristiwa Manokwari sampai hari ini yang berjuang di bawah panji bendera Bintang Kejora dengan 7 presiden kalian semua itu, kalau menggunakan dasar organisasi Papua Merdeka, maka saya adalah pemimpin buat kalian. Saya adalah ketua organisasi Papua Merdeka, bukan Jeffrey Bomanat. Jadi sejak pengumuman ini saya sampaikan, kiranya melalui pengumuman ini seluruh rakyat bangsa Indonesia Barat dan pejuang kemerdekaan Papua Barat atau Indonesia Barat harus paham dan menjadi maklum bahwa sayalah yang menjadi pemimpin organisasi itu dan sekaligus menjadi pemimpin untuk kalian semua. Saudara dengar ini baik-baik, dan kalau mau merdeka datang sama saya, kita bicara, dengar apa yang saya bicara. Saya lah yang bicara atas nama kalian. Mau Presiden Forkoros Abu Syambut mau siapa juga, kalau kamu berjalan di bawah bendera Bintang Kejora, maka saya adalah ketua organisasi Papua Merdekanya. Itu yang saya perlu sampaikan kepada Anda semua, kiranya Anda semua menjadi maklum. Tuhan memberkati. Shalom.